Assalamualaikum. Sambung cerita yang tadi ya. Cerita yang tadi ceritanya okey macam ni. Selepas saya berniaga selama 15 tahun tu, hidup mewah, apa yang saya mau semua dapat. So dari situlah saya dah mula rasa bosan berjualan. Jadi mau suasana barulah, nak rasa suasana baru. Terus saya pulang ke Indonesia. Saya bawa isteri saya sekali. Terus di Indonesia tu saya udah plan mau bikin toko frozen. Ceritanya saya pulang ke Indonesia tahun 2023 dan belum buka usaha lagi ya. 2023 tu saya survei dulu apa yang peluangnya bagus, di mana tempatnya yang bagus. Setelah setahun kemudian tahun 2024 saya baru bertekad untuk berhijrah ke negara asal saya, untuk usaha di negara asal saya. Padahal usaha saya di Malaysia lagi enak-enaknya, lagi orang bilang lagi metik hasilnya lah, lagi enak-enaknya. Apa yang saya semua dapat, tapi saya harus tinggal. Tapi nggak apa-apalah, saya nekat pengen suasana baru. Dan kalau dipikir-pikir mah kayak orang bodoh ya. Udah hidup senang terus mau hidup susah, gitulah istilahnya mah. Pulanglah ke Indonesia tahun 2024 bulan 2. Waktu itu mau menjelang bulan puasa mau menjelang bulan puasa. Saya pulang, saya survei tempat jualannya yang bagus, di mana yang strategis, di mana yang sesuai. Ya, rencananya nyarinya yang mau dekat-dekat pasar, tapi rukonya semua pada penuh. Jadi terpaksa lah nyari ruko yang di agak jauh dari pasar. Dan ketemulah rukonya di Panumbangan yang saya rasa cocok, rasa sesuai, dan bermulalah usahanya. Bermula dari nyari freezer, terus renovasi toko, pasang wiring, naikkan daya listrik. Itu semua modalnya lumayan lah. Modal freezer, naikkan daya listrik, kabel-kabelan itu kayak kecil itu, tapi kalau dikumpul-kumpul jadi gede modalnya. Terus ceritanya udah ada semua, udah beres. Freezer udah sampai, freezer saya beli 10. Udah sampai, udah siap. Terus udah dipasang semua, barangnya pun udah ada, udah masuk, dan bermulalah berjualan. Nah, ada cerita ya. Ada yang cerita kurang enak. Setelah saya jualan, waktu itu udah hampir 2 bulanan atau 3 bulanan ya. Lebih kurang lah 2 bulanan 3 bulanan begitulah. Habis lebaran kalau nggak salah. Ini kampung saya Indonesia. Panumbangan ini dikira kampung saya. Soalnya Panumbangan sama Pagerageng itu jaraknya cuman 3 kiloan. Kalau naik mobil 10 menitan udah sampai. Ini Panumbangan ini, kalau dulu saya kecil-kecil dulu tempat saya nongkrong, tempat saya main. Ceritanya begini, saya udah usaha. Ada satu orang nih, orang Panumbangan, orang Cibonteng, namanya si Ajat. Tukang material, kuli material. Waktu itu malam saya habis sholat Isya. Saya lagi di luar, lagi beres-beres toko, lagi ngebenerin kayu. Kayu itu kayak mau jatuh. Terus saya tendang kayu itu. Terus tiba-tiba dia datang ke saya, ngomong, "Ngapain?" katanya, "tendang itu."
Padahal si kayu itu kayu saya. Lagipun saya bukan marah, bukan tendang. Kau itu mau jatuh, mau nimpa saya tendang lah. Saya mau nyelapkan itu, terus datang saya, marah ini. Nanya, kamu orang mana? Kamu siapa? Terus kamu ustad, kamu pejabat katanya, kamu PNS, kamu polisi, kamu ABRI. Gua nggak takut sama lu. Lu mau ustad, lu mau PNS, lu mau polisi, lu mau aparat, lu mau ABRI, gua kagak takut sama lu katanya. Lu jangan macam-macam di sini katanya. Ngomongnya kayak gitu. Terus nanya gini, lu nyewa toko berapa di sini katanya. Gua jawab lah, lalu tanyalah sama tuan yang punya rokok. Tanyalah sama tuan yang punya toko, berapa gua sewa sini per tahun. Terus dia ngomong lagi, lu jangan macam-macam di sini katanya. Lu mau lama jualan di sini katanya, ngancam-ngancam itu. Ngancam-ngancam saya, terus dinarik-narik baju saya. Narik-narik baju saya. Dia mau mukul saya tapi saya nggak ladinin. Saya lagi udah males lah. Udah males gitu-gituan. Saya niatnya ke sini mau usaha, mau jualan. Itu orang tuh memang kurang ajar ya, kurang ajar. Narik-narik baju saya di sini nih ditarik-tarik kayak mau mukul saya. Terus ngancam-ngancam segala macam, lu mau lama di sini, lu kalau nih di sini jangan ngacam lah, ngacam-ngacam gitu, ngacam-ngacam, pokoknya ngacam-ngacam deh. Jangan macam-macam di sini, jangan belagu di sini katanya. Padahal nih mau cerita lagi ya. Saya mau bilang, ini orang sini ya, orang kampung saya nggak tahu lah di tempat lain, orang kampung saya ya. Saya bukan mau menjelek-jelekan ya. Orangnya itu sombong, eksen, belagu. Kenapa saya bilang begitu? Oke, ini ruko nih memang bukan saya punya, tapi saya sewa. Saya bayar setahun nih 2 ruko. Depan ruko saya nih tempatnya luas, tempat parkirnya luas. Kadang ada orang datang tuh, sesuka hati parkir. Saya ada di depan nih, suka hati parkir, terus kayak tempat ini dia punya. Nggak ada langsung, nggak ada sopan santun. Terus kadang ada juga tuh anak-anak yang tukang sortir barang-barang Shopee, JNT, nggak tahu lah. Sesuka hati dia aja nyortir di depan toko saya tanpa minta izin ke saya. Padahal itu tempat saya yang bayar. Kenapa saya bilang sombong, belagu? Itulah salah satu contohnya. Terus dianggap saya ini gimana ya? Dianggap saya ini kayak musuh gitu. Kalau bersemuka dengan saya tuh mukanya itu kayak bengis, sombong. Udahlah miskin, sombong. Itu yang saya mau bilang. Lu tuh udah miskin, sombong. Gua jadi kasar ngomongnya. Beda sama orang Malaysia Orang Malaysia tuh sopan santun. Walaupun kita orang Indonesia datang ke sana jadi kuli tau. Jadi kuli dia orang tuh bos, tapi nggak sombong, sopan. Melainkan kitanya sombong, kitanya jahat, sama aja di mana-mana juga. Pasti dilayan sombong, pasti dilayannya jelek-jelek. Gitu. Ini saya datang sini baik-baik. Saya orang sini, orang Indonesia, orang Sunda, tempat kelahiran saya. Saya dianggapnya musuh. Saya pun tak tahu kenapa. Resis, memang kamu semua resis. Kalau kamu orang nih, kalau datang ke tempat orang, datang ke negara orang, perangai begini, kelakuan begini, kamu memang tidak boleh hidup. Kenapa saya bilang tidak boleh hidup? Sebab kamu resis, kamu hidup dalam dunia kamu sendiri, tidak terbuka. Kepala otak korang nih beku. Kepala otak korang nih cetek.
Saya bilang cetek, cetek. Kenapa tahu cetek? Pemikiran itu terbatas, tidak open, tidak open, tidak terbuka lah. Tidak open minded. Paham open minded itu apa? Otaknya tertutup, tertutup untuk orang lain. Melihat orang lain tuh dianggapnya musuh, melihat orang lebih tuh dianggapnya musuh, dengki, iri. Jangan begitu. Kalau hidup mau maju jangan begitu. Welcome, datang, tanya. Ini lu udah miskin, sombong, belaga. Apalagi gua mau ngomong. Lu gak tahu mau ngomong apa lagi. Memang kamu orang nih jenis yang tidak sadar diri. Tahu nggak? Tidak sadar diri itu apa? Udahlah begitu, udahlah susah, udah miskin, sombong lagi. Begitulah ceritanya. Ini orang yang saya tahu ini orang-orang yang angkatan tahun 2010 ke atas nih yang berkelakuan begini. Kalau yang seangkatan saya mah tahun 80-an, terus yang ke orang-orang tuanya enggak begitu. Ada tapi nggak banyak. Tapi kalau yang angkatan 2010 ke atas, 2005 ke atas, kelakuannya begitu. Sombong, eksen, belaga, otak primitif, bodoh. Oke, assalamualaikum. Gua orang Indonesia, bukan orang Malaysia. Aku orang Sunda. Tapi lu orang layan gua macam orang asing. Fuck.